Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Hilmi Fajar Mujidin Akbar, NIM 4219020. Yaitu di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang ayat dan hadis etos kerja dan kewirausahaan, yaitu guna memenuhi tugas UAS ujian akhir semester pada makul ayat dan hadis ekonomi kelas C. Etos kerja. Apa sih itu etos kerja? Etos berasal dari kata Yunani yang berarti sikap, kepribadian, dan watak. Definisi etos adalah suatu aturan umum atau cara umum atau suatu tatanan aturan kerja. Arti kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu. Definisi kerja adalah upaya sungguh-sungguh mengerahkan seluruh aset dan dikirnya untuk menampakkan diri sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempati dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Definisi etos kerja. Definisi etos kerja adalah hasil dari suatu keyakinan umat Islam bahwa kerja itu mempunyai keyakinan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah wira swasta dan wira usaha. Wira swasta terbagi menjadi 3 kata, yaitu wira, swa, dan sta. Wira itu adalah keberanian, swa itu adalah sendiri, dan sta adalah berdiri. Sedangkan wira usaha adalah orang yang berani membuka lapangan kerja dengan kekuatannya sendiri. Karakteristik wira usaha yaitu yang pertama PD. PD itu percaya diri dan optimis. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga adalah berani mengambil risiko dan tantangan. Yang keempat adalah kepemimpinan. Yang kelima adalah orisinalitas. Yang keenam adalah berorientasi pada masa depan. Fungsi dan peran wirausaha yaitu terdapat 2 pendekatan, mikro dan makro. Mikro adalah wirausaha itu sebagai inovator dan planner. Inovator itu adalah kegiatan atau karena manusia itu ketika berwirausaha itu ia akan berusaha untuk mencari hal-hal yang baru, mencari hal-hal yang belum ada. Sedangkan planner adalah karena orang yang berwirausaha itu akan merencanakan bagaimana ia akan melakukan sesuatu itu. Pada mikro ini terdapat dasar ayat, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Sedangkan makro adalah wirausaha itu sebagai pencipta kemakmuran, pemerataan kekayaan dan kesempatan kerja. Terdapat dasar yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan An-Nisa ayat 9. Motivasi dan tujuan kerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Duniawi itu untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan, sedangkan ukhrawi itu digunakan untuk memenuhi zakat, infak, dan sedekah. Ayat etos kerja dan kewirausahaan yaitu tentang bekerja dan wirausaha. Terdapat Quran surat atau ayat 105, Quran surat Al-Qasas 76-77, Quran surat Al-Jumu'ah 9-11, Quran surat Al-Qasas ayat 73, Quran surat Al-Mulk ayat 15-17, Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Sedangkan tentang mikro adalah Al-Hasyr ayat 18, tentang makro adalah Al-Hasyr ayat 7 dan An-Nisa ayat 9. Tentang produktivitas dalam Islam terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 200 dan 202, Quran surat Al-An'am ayat 132. Nah, saya akan sedikit membacakan ayat yang terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah
wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw wa in qadu ilaiha wa tarawuka qa'ima qul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan pada hari sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebalah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan enggak sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang telah ada di sisi Allah lebih baik daripada mereka dan berdagang, dan Allah memberi rezeki yang baik. Kandungan dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 mengisyaratkan kewajiban sholat Jumat bagi kamu muslim dan ketika berbisnis. Menurut perspektif Al-Quran, tanggung jawab individu sangat penting dalam sebuah transaksi bisnis. Setiap individu bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang telah dilakukan. Tidak seorang pun yang memiliki privilege tertentu atau imunitas untuk menghadapi konsekuensi terhadap apa yang dilakukan. Abu Al-A'la Al-Madudi menyatakan bahwa individualah yang paling penting, bukan komunitas, masyarakat, atau negara. Dalam Al-Quran, hal tersebut merupakan alat mencegah terjadinya tindak yang tidak bertanggung jawab, karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat. Hadis etos kerja dan kewirausahaan, yaitu terdapat pada hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Saya akan sedikit membacakan hadis riwayat Bukhari dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu sesuai apa yang mereka niatkan. Barang siapa yang tujuannya untuk kepada Allah dan Rasulnya, maka ia sampai pada tujuannya, yaitu untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang tujuannya untuk kehidupan dunia, maka ia akan mendapatkan kehidupan dunia itu, atau kepada perempuan yang dinikahinya, maka tujuannya ia akan didapatkan. Sekian dari pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang materi yang kurang disampaikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.